Halo guys, sebelumnya aku ucapin selamat datang kembali di channel Kotak Anime. きっと約束だよいつかまた同じ笑顔で Setelah Jinwoo mengalahkan Blood Red Commander Aegis, Jinwoo mengetahui bahwa misinya untuk mendapatkan job belum berakhir. Seketika itu muncul sebuah portal di dekat Jinwoo. Setelah itu muncul notifikasi bahwa misi perubahan job akan dimulai. Setelah memasuki portal itu, muncul notifikasi bahwa semakin lama Jinwoo bertahan hidup, maka semakin banyak poin yang Jinwoo dapatkan. Dan semakin banyak poin yang didapat, maka semakin tinggi kelas job yang Jinwoo dapatkan. Lalu muncul tanda waktu dan kata-kata semoga beruntung. Setelah dimulai muncul sekumpulan monster kesatria. Jinwoo mengatakan bahwa dia bisa melawan monster ini meski dengan kondisinya yang sekarang. Jinwoo mengatakan bahwa peluang untuk memperoleh kelas rahasia akan meningkat jika waktu yang digunakannya di sini cukup lama. Dan misi ini sangat cocok untuk misi perubahan job. Sisa mana Jinwoo saat ini adalah 390 dan skill steal memerlukan 200 mana. Dan Jinwoo masih memiliki sisa 190 mana. Dan skill steal atau bersembunyi yang Jinwoo gunakan sekarang akan mengkonsumsi mana setiap 1 detik. Artinya Jinwoo mempunyai waktu bersembunyi sekitar 3 menit. Jinwoo mengatakan bahwa dia masih memiliki cukup banyak nyawa. Jadi Jinwoo akan mengulur waktu selama mungkin. Tetapi setelah itu muncul monster tipe penyihir yang menggunakan skill deteksi dan berhasil menemukan keberadaan Jinwoo. Jinwoo yang terkejut dengan itu sedikit lengah. Namun ketika para monster kesatria itu menyerangnya, Jinwoo menggunakan skill Bloodlust dan menyerang terlebih dahulu. Dan mana yang digunakan untuk skill ini adalah 100. Dan selagi skill ini aktif, Jinwoo harus membunuh monster sebanyak-banyaknya. Namun meski begitu, monster kesatria itu tidak berkurang sedikit pun, bahkan lebih banyak lagi. Dan Jinwoo semakin terdesak. Dan sisa HP yang Jinwoo miliki hanya sekitar 10% lagi. Dan akhirnya Jinwoo menyadari bahwa monster ini keluar dari portal itu. Makanya meskipun monsternya Jinwoo kalahkan, monsternya malah makin bertambah banyak. Dan Jinwoo sedikit kesal karena dia menganggap misi ini remeh. Dan Jinwoo terlalu banyak menggunakan mana. Jadi untuk kedepannya Jinwoo tidak bisa menggunakan skill apapun. Saat terdesak, Jinwoo sempat berpikir untuk menggunakan batu Hearthstone. Artinya jika Jinwoo menggunakan Hearthstone, Jinwoo menyerah dalam misi ini. Lalu Jinwoo melihat waktu yang sudah berjalan dan ternyata baru 5 menit. Jinwoo mengatakan bahwa dia tidak mungkin untuk menyerah. Lalu Jinwoo yang lengah terkena serangan monster dan terpental. Namun Jinwoo tetap bangkit dan mengatakan bahwa dia tidak bisa berakhir seperti ini. Jinwoo berpikir bahwa dia berada di posisi terbawah, maka dia menginginkan posisi setinggi mungkin. Jinwoo yang semakin kelelahan teringat perkataan teman partinya dahulu yang mengatakan bahwa Jinwoo yang terlemah. Dan Jinwoo yang mencapai batasnya merasakan bahwa ada bayangan Tuan Sung dan Nona Juhe yang sedang mengatakan bahwa Jinwoo sudah berjuang sebisanya dan menyuruh Jinwoo untuk beristirahat. Setelah itu Jinwoo melihat bayangan dirinya sendiri ketika dia masih sangat lemah. Bayangan Jinwoo itu mengatakan, bukankah sebuah keberuntungan rank E sepertimu bisa berkembang sejauh ini? Bukankah begitu Sung Jinwoo? Jinwoo yang kaget mengatakan bahwa bayangan itu benar-benar dirinya. Bayangan itu mengatakan lagi bahwa dia tidak percaya bahwa mereka adalah orang yang sama. Jinwoo lebih tinggi dan berotot dan juga tampak kuat. Bayangan itu melanjutkan perkataannya bahwa yang berubah hanya penampilan Jinwoo saja. Jinwoo masihlah seorang pecundang. Bayangan itu mengatakan lagi, apa perbedaan dirimu dan diriku? Sedangkan kamu sekarang diambang kematian lagi, sama seperti biasanya. Setelah itu Jinwoo diserang monster. Jinwoo yang terkena serangan monster itu menyerang balik dan mengatakan kepada bayangan dirinya itu untuk tetap diam.
Tetapi Jinwo terkena serangan yang telak sehingga membuat Jinwo tergeletak di lantai. Bayangan dirinya masih ada dan mengatakan bahwa Jinwo masih memiliki jalan yang panjang. Dan sebelum bayangan diri Jinwo itu hilang, dia mengucapkan bahwa mulai dari sekarang Jinwo harus membunuh lebih banyak orang dan mengorbankan lebih banyak orang, termasuk teman dan keluarganya Jinwo. Jinwo yang terkapar mengatakan bahwa ini masih sama seperti waktu itu, dan seorang monster bersiap menebas Jinwo. Tepat sebelum tebasan monster itu mengenai Jinwo, muncul notifikasi bahwa Jinwo belum menyelesaikan misi hariannya. Oleh karena itu, Jinwo akan diteleport ke zona hukuman. Dan ketika monster itu benar-benar menebas, Jinwo pun sudah dipindahkan ke zona hukuman. Dan berkat ini, Jinwo pun terselamatkan. Jinwo pun terbangun dan mengatakan bahwa ini zona hukuman. Dan dipikir-pikir lagi, Jinwo memang tidak mengerjakan misi hariannya. Dan ini adalah timing yang sangat bagus. Berkat ini, Jinwo dapat keluar hidup-hidup dari situasi tadi. Jinwo mengatakan keberuntungan ataupun kebetulan apapun itu terserah sambil membuka toko penjualan di sistem. Jinwo merasa bahwa ini pertama kalinya tingkat kelelahannya berada di atas 90. Karena sekarang Jinwo memiliki banyak emas, Jinwo akan membeli obat dengan kelas tertinggi. Setelah mengkonsumsi obat, kelelahan Jinwo sudah dipulihkan, namun tidak dengan HP Jinwo. Dan Jinwo berpikir bahwa satu-satunya cara memulihkan HP-nya adalah menunggu agar pulih dengan sendirinya. Sekarang Jinwo tidak mengetahui mengenai misi perubahan jobnya. Tetapi mungkin saja Jinwo bisa menyembuhkan HP-nya ketika dia naik level di tempat ini. Sambil mengatakan meskipun dia akan mati jika terpukul sekali. Karena HP Jinwo sekarang sudah sangat sedikit. Dan Jinwo berpikir apakah monster di sini bisa membantunya naik level. Lalu muncullah beberapa monster kelabang dan langsung menyerang Jinwo. Jinwo langsung menyerang dan menancapkan pisaunya di kepala monster itu. Di sisi lain, adiknya Jinwo terbangun dari tidurnya dan memastikan Jinwo sudah pulang apa belum. Adiknya terkejut karena mengetahui Jinwo belum pulang dan mengatakan apakah Jinwo masih bekerja sampai larut malam ataupun mungkin Jinwo sudah punya pacar. Setelah itu adiknya berkata bahwa itu tidak mungkin dan dia yakin kakaknya pasti akan datang karena besok ada pertemuan wali murid di sekolahnya. Di sisi lain, Jinwo masih bertarung dengan monster kelabang itu. Singkat cerita, Jinwo menggunakan skill Vital Strike dan membunuh semua monster kelabang itu. Dan benar saja, monster itu memberikan XP dan membuat level Jinwo naik. Jinwo mengatakan bahwa sesuai perkiraannya, bahwa musuh di zona hukuman ini mampu memberinya naik level. Dan karena di sini Jinwo bisa mengakses toko dan di sini juga Jinwo dapat menyembuhkan dirinya. Dan saat ini status Jinwo benar-benar sudah pulih. Dan masih ada waktu tersisa sekitar 4 menit sebelum Jinwo kembali diteleport ke misi perubahan job. Sebelum itu Jinwo akan bersiap-siap terlebih dahulu. Jinwo mengatakan bahwa dagger taring rasakannya tidak cukup untuk menembus pertahanan dari monster kesatria itu. Jadi Jinwo kembali mengakses toko untuk membeli senjata baru. Dan Jinwo menemukan senjata yang bernama Knight Killer atau pembunuh kesatria. Meski harganya mahal, tetapi Jinwo membelinya tanpa ragu. Dan dengan pisau ini, keadaan di dalam dungeon misi perubahan job itu akan berbeda. Lalu Jinwo mengikat pisau itu di tangannya menggunakan perban, agar pisau itu tidak terlepas dari tangan Jinwo. Jinwo mengatakan bahwa tidak ada jalan lain selain mencobanya. Jinwo menggunakan batu run agar mendapatkan kemampuan baru. Setelah batu itu dihancurkan, Jinwo mendapatkan skill yang bernama Dominator Touch. Skill ini dapat mengendalikan barang tanpa menyentuhnya. Dan apalagi skill ini tidak memerlukan mana. Tepat sebelum zona hukuman akan berakhir, dan sekali lagi Jinwo mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Dan Jinwo sudah mempersiapkan semampunya. Sisanya Jinwo serahkan kepada keberuntungan. Dan zona hukuman pun berakhir. Jinwo kembali diteleport ke dungeon misi perubahan jobnya. Dan di sana sudah berkumpul banyak sekali monster kesatria. Para monster itu langsung menyerang Jinwo. Namun dengan pisau Knight Killer,
Jinwo mampu membunuh monster kesatria itu dengan mudahnya. Jinwo mengatakan bahwa efek dari pembunuh kesatria ini sangat membantunya karena serangan Jinwo menjadi sangat efektif. Namun meski begitu, monster kesatria itu masih sangat banyak dan Jinwo menyadari bahwa ada yang tidak beres. Dia tidak mendapatkan XP meski sudah membunuh monster kesatria itu. Jinwo menyadari bahwa ada beberapa penyihir yang dari tadi selalu menggunakan sihir, tetapi mereka sama sekali tidak menyerang Jinwo. Jadi sihir apa yang penyihir itu gunakan? Apakah efek buruk ataupun kutukan? Jinwo merasa bahwa bukan dari keduanya. Jadi Jinwo menyimpulkan bahwa penyihir itu menggunakan sihir pemanggilan. Lalu Jinwo menyadari kenapa para kesatria itu semakin banyak. Karena para monster itu dipanggil melalui portal oleh para penyihir. Oleh karena itu, para monster kesatria itu tidak memberikan Jinwo XP apapun. Setelah Jinwo menyadari itu, Jinwo langsung menyerang dan melemparkan pisaunya kepada penyihir itu. Setelah salah satu penyihir dibunuh, terlihat beberapa monster kesatria hancur dengan sendirinya. Dan Jinwo akan mencari keseluruhan di mana letak penyihirnya. Lalu Jinwo menggunakan skill steal atau penghilang keberadaan. Lalu para penyihir itu menggunakan skill deteksi untuk mengetahui di mana keberadaan Jinwo. Jinwo katakan bahwa mungkin para monster itu dapat menemukan posisinya. Tetapi berkat itu Jinwo dapat menemukan semua posisi penyihir itu yang jumlahnya 5 orang. Setelah mengetahui posisi para penyihir itu, Jinwo menggunakan skill Dominator Touch untuk menarik kembali pisaunya yang dilemparnya tadi dan menebas penyihir yang berada di dekatnya. Dan sekarang masih tersisa 4 penyihir lagi. Jinwo menerobos para monster kesatria itu dan menebasnya dengan Knight Killer. Jinwo juga menggunakan Dominator Touch untuk menggenggam kepala kesatria itu dan menghancurkannya. Jinwo katakan bahwa dia akan memotong semua monster itu sampai berkeping-keping. Setelah banyak membunuh, Jinwo sedikit lengah dan tertusuk dari belakang. Jinwo menebas pedang yang menusuknya dan mencabut pedang itu dari perutnya. Jinwo mengatakan kepada penyihir berapa lama kau akan bersembunyi di balik para kesatria itu. Jinwo menarik penyihir itu menggunakan Dominator Touch. Dan setelah tertangkap, Jinwo langsung menebasnya. Dengan begini tersisa 3 lagi. Penyihir yang tersisa berkumpul dan mengaktifkan sihir pemanggilan. Dan ternyata penyihir itu memanggil golem yang cukup besar dari para kesatria itu. Jinwo terkejut karena kemunculan sebuah golem. Golem itu menyerang Jinwo dan Jinwo menghindarinya. Dan sekarang adalah kesempatan Jinwo untuk menyerang para penyihir sialan itu. Dengan sekali tebasan, Jinwo dapat membunuh ketiga penyihir itu. Dengan begitu, semua monster yang ada pun hancur. Jinwo mengatakan jika saja para penyihir itu tidak berkumpul untuk memanggil golem, akan cukup lama untuk membunuh ketiganya. Setelah itu muncul notifikasi bahwa semua monster yang ada di ruangan sudah dikalahkan dan misi akan berakhir. Lalu muncul notifikasi lagi bahwa Jinwo dapat memilih kelas berdasarkan poin yang telah dikumpulkan. Jinwo mengatakan bahwa ini sudah berakhir. Jinwo merasa bahwa dia mendapatkan kelas assassin karena dia pengguna Digger. Lalu muncul notifikasi lagi bahwa pekerjaan akan diberikan kepada player setelah dianalisis. Jinwo pun terkejut karena jobnya diberikan. Dia mengira bahwa dia bisa memilih jobnya. Jinwo memasukkan semua poin status di kekuatan dan kelincahan. Jadi Jinwo mengira bahwa dia akan mendapatkan kelas petarung ataupun assassin. Atau bisa juga tank karena Jinwo memiliki status ketahanan yang tinggi. Jinwo mengira pasti salah satu dari 3 kelas itu. Jinwo katakan apapun kelasnya, Jinwo akan menjadi lebih kuat. Lalu muncul notifikasi yang berbunyi, kemanapun player pergi, sang pencabut nyawa akan mengikuti. Dan jalan player dipenuhi mayat dan darah. Jinwo semakin kebingungan setelah melihat notifikasi itu. Tetapi Jinwo rasa kelasnya pasti petarung. Lalu muncul lagi notifikasi bahwa keinginan yang membara dengan kuat untuk memanggil mereka yang telah mati. Dan pasukan kematian akan mengikuti perintahmu. Jadi Jinwo tidak memerlukan bantuan orang lain lagi. Jinwo semakin terkejut mendengar kata pasukan kematian. Dan Jinwo semakin kaget melihat notifikasi tentang job yang dia dapat. Job yang Jinwo dapat adalah seorang necromancer.
Jinwo katakan bahwa dia tidak memasukkan status yang berkaitan dengan ini. Jadi kenapa dia bisa mendapat job seperti ini? Jinwo berpikir bahwa selama ini dari dia rank E, dia adalah tipe petarung, dan dari awal juga dia hanya menggunakan pedang dan dagger. Dan semua skill yang telah Jinwo pelajari juga mengarah kepada seorang assassin. Lalu kenapa Jinwo dapat kelas seperti Necromancer? Jinwo mencoba ambil sisi positif dari kelasnya, bahwa sesuai yang sistem katakan, Jinwo bisa membuat pasukannya sendiri, dan Jinwo merasa jika begitu tidak membuat dirinya menjadi kuat. Lalu muncul notifikasi apakah Jinwo akan menerima job itu. Jinwo berpikir apakah jika dia menolak dia masih bisa mendapatkan job. Lalu Jinwo berpikir bahwa dia akan menolak. Lalu muncul notifikasi lagi bahwa Necromancer itu adalah hidden class ataupun kelas tersembunyi. Lalu Jinwo mengingat bahwa Guildmaster White Tiger, seorang hunter kelas S yang bernama Yunho, dirumorkan bisa berubah menjadi monster. Dan Jinwo berpikir bahwa kemampuan unik itu adalah contoh hidden class. Jinwo berpikir lagi bahwa dia memiliki kemampuan bertarung, sedangkan para penyihir yang memanggil pasukan tadi tidak memiliki kemampuan bertarung. Seandainya para penyihir tadi memiliki kemampuan bertarung dan bisa membuat pasukannya sendiri, ia bisa menaklukkan dungeon rank B atau lebih hanya seorang diri. Jinwo mengatakan bahwa di sini semua kemampuan tergantung skill, level, dan status. Artinya makhluk yang dipanggil juga bisa bertambah kuat. Lalu waktu untuk memilih job pun sudah habis dan job Jinwo sudah terpilih, yaitu Necromancer. Lalu karena jumlah poin yang didapat sangat banyak, Jinwo mendapat kesempatan untuk promosi ke kelas yang lebih tinggi. Lalu ada tambahan poin dari melampaui perkiraan waktu, tidak menggunakan headstone, HP di atas 50%, dan semua musuh sudah dikalahkan. Jadi Jinwo banyak mendapat poin tambahan. Lalu total poin yang Jinwo miliki sekarang sudah melewati batas prestasi yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, Jinwo dipromosikan dari Necromancer menjadi Shadow Lord. Jinwo yang terkejut lalu mendapat skill khusus job dan mendapat bonus status. Dan Jinwo mendapat gelar The One Who Overcame Adversity, atau seseorang yang telah melewati kesengsaraan. Lalu Jinwo berpikir bahwa karena dia memenuhi syarat makanya dipromosikan sesuai dari akumulasi poin. Seperti jika dari warrior menjadi berserker, knight menjadi sword master, magician menjadi grand magician, dan necromancer menjadi shadow monarch. Seandainya Jinwo tidak mendapat bonus poin tadi, pasti sekarang Jinwo masih menjadi necromancer. Lalu Jinwo mendengar jeritan dari mayat para ksatria tadi. Jinwo menggunakan shadow extraction kepada para mayat ksatria itu dan mengucapkan perintah bangkitlah. Lalu para monster ksatria itu pun bangkit dan menjadi bawahan Jinwo. Jinwo merasa bahwa ini sungguh keren. Dan skill shadow extraction ini tidak memerlukan mana. Dan Jinwo berhasil membuat 30 prajurit yang terdiri dari 27 infanteri kelas normal dan 3 magician kelas elite. Dan dengan level Jinwo sekarang, dia hanya bisa memanggil 30 prajurit shadow. Lalu Jinwo terpikir untuk memiliki shadow dari hunter kelas S. Dan Jinwo terpikir untuk menggunakan shadow extraction kepada Aegis. Dan untuk memanggil Aegis, Jinwo harus mengorbankan 11 pasukannya untuk bisa memanggil Igris. Jinwo berpikir jika dia mempunyai Igris sebagai pelayannya dan memanggil nama Igris dan menyuruhnya bangkit. Namun Igris menolak panggilan Jinwo, dan Jinwo mengatakan lagi untuk berhentilah melindungi singgasana seseorang yang telah pergi, dan cobalah lindungi aku yang berada di depanmu. Dan sekali lagi memanggil Igris untuk bangkit. Lalu Igris memenuhi panggilan Jinwo. Shadow Igris naik level menjadi 7 dan shadow yang tinggi bisa diberi nama. Dan Jinwo memberinya nama Aegis. Aegis berjalan dan tunduk di depan Jinwo. Jinwo hanya mengatakan kepada Aegis untuk menjaga dirinya baik-baik. Di pagi yang cerah ini, Jinwo keluar dungeon dan berhasil mendapatkan jobnya. Setelah itu, Jinwo yang kelelahan pun beristirahat. Tetapi ada yang menelponnya. Sepertinya yang menelponnya itu adalah adiknya, yang mengingatkan sekarang sudah jam berapa. Karena Jinwo harus menghadiri pertemuan wali murid di sekolah adiknya. Karena sekarang Jinwo lah yang menjadi wali si adiknya. Jinwo bergegas dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan terlambat, jadi tenang saja.
Adiknya berkata seperti yang kuharapkan dari kakakku dan menyuruh Jinwo untuk menghubunginya jika sudah sampai di sekolah. Jinwo berpikir apakah ia harus mengenakan pakaian yang bagus karena dia akan menemui guru dari adiknya. Singkat cerita, sebelum ke sekolah adiknya, Jinwo mampir dulu ke bank. Jinwo ingin membuat kartu debit baru dan memperbarui buku tabungannya. Namun setelah pegawai bank melihat buku tabungannya Jinwo, ia pun terkejut karena melihat nominal yang ada di buku tabungan Jinwo. Karena nominalnya 1,4 miliar. Dan pegawai bank refleks bertanya apa pekerjaan Jinwo. Jinwo mengatakan bahwa dirinya seorang hunter. Pegawai bank pernah dengar bahwa hunter mampu menghasilkan uang yang cukup banyak. Dan pegawai bank itu merasa bahwa Jinwo adalah hunter berperingkat tinggi. Jinwo senang karena uangnya kali ini berkat penyerangan Dungeon Sea bersama Jinho. Singkat cerita, setelah sampai di sekolah adiknya pun kaget melihat penampilan kakaknya itu dan menanyakan apakah ia benar-benar kakaknya. Jinwo mengatakan apakah ada yang aneh. Adiknya mengatakan, wah jadi seseorang bisa berubah seperti ini ya. Jinwo menjawab karena dia akan menemui guru dari adiknya. Makanya dia berpakaian rapi. Ketika Jinwo dan adiknya berjalan di lorong sekolah, murid-murid yang melihat penampilan Jinwo sangat terpesona. Adik Jinwo mengatakan bahwa kakaknya cukup terkenal juga dan ngeledek bahwa kakaknya belum punya pacar. Dan adiknya mengatakan apakah dia harus mengenalkan dengan siswi-siswi di sekolah ini. Jinwo mencubit dan menarik pipi adiknya dan mengatakan jangan mempermainkan dia. Dan adiknya pun meminta maaf. Setelah itu Jinwo memasuki ruang pertemuan guru dan wali murid. Dan guru itu juga mengatakan bahwa senang bertemu denganmu. Dan dia tidak menyangka bahwa Jin-ah memiliki kakak yang keren. Jinwo mengatakan bahwa meskipun dia lulus dari sekolah ini baru pertama kalinya dia menemui gurunya lagi. Sambil menuangkan minuman, gurunya Jin-ah mengatakan bahwa Jinwo tidak usah khawatir karena Jin-ah adalah siswi yang terpandang dan berkepribadian baik, dan menanyakan apakah Jinwo sudah mengetahui bahwa adiknya akan mengambil kuliah jurusan kesehatan. Jinwo mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahuinya. Jin-ah memiliki nilai yang bagus serta raport akademiknya juga bagus. Dan gurunya melanjutkan, dia mendengar bahwa Jinwo bekerja sebagai seorang hunter. Dan jika Jin-ah bertekad untuk mengasah kemampuannya, apakah kau berniat untuk menjadikannya sebagai seorang hunter? Jinwo dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak mau adiknya menjadi seorang hunter. Gurunya mengatakan bahwa alasannya menanyai tentang ini karena ada seorang murid di sekolah ini mencoba keluar dari sekolah dan bertekad menjadi seorang hunter. Dan sekarang murid itu bahkan sudah tidak pergi ke sekolah lagi. Jika hal ini terus berlanjut, maka pihak sekolah akan mengambil tindakan tegas. Jinwo bertanya peringkat apa yang murid itu dapatkan. Gurunya menjawab dia mendengar bahwa dia mendapat peringkat terendah. Jinwo berpikir bahwa murid itu akan segera mati nantinya. Dan guru itu ingin meminta tolong kepada Jinwo untuk membilangkan kepada murid yang menjadi hunter agar tetap melanjutkan sekolah sampai lulus. Dan kebetulan murid itu juga temannya Jin-ah. Guru itu berkata bahwa siswi yang menjadi hunter bernama Han Song-i. Jinwo pun terkejut mendengar itu. Singkat cerita, saat Jinwo keluar dari sekolah, Jinwo bertemu langsung dengan Han Song-i. Jinwo mengatakan bahwa Korea itu ternyata memang kecil karena kebetulan Han Song-i itu adalah hunter yang pernah bekerja dengan Jinwo. Song-i bertanya kenapa Jinwo ada di sini. Apakah kamu adalah hunter yang ingin dikenalkan oleh gurunya? Jinwo mengeluarkan HP dan melihatkan fotonya dengan Jin-ah dan bertanya apakah kamu berteman dengannya. Song-i menjawab bukankah itu Jin-ah dan bertanya mungkinkah kamu adalah kakaknya Jin-ah. Karena Song-i pernah berkunjung ke rumah sakit dengan Jin-ah, tetapi dia tidak melihat Jinwo di sana. Song-i mengatakan dia tidak tahu apa yang dikatakan gurunya kepada Jinwo, tapi dia memperjelas bahwa dia tidak berniat untuk sekolah kembali dan juga tidak berniat untuk berhenti menjadi seorang hunter. Jinwo mengatakan bahwa menjadi hunter bukan menyenangkan, apalagi kamu seorang rank E.
Song Yi meminta Jinwo untuk menghentikan omongannya karena Jinwo sendiri juga rank E. Jinwo mengatakan bahwa dia juga cukup keras kepala dan Jinwo melanjutkan perkataannya bahwa jangan khawatir karena dia tidak berencana untuk memaksanya berhenti menjadi seorang hunter, melainkan akan membuat Song Yi menjadi hunter yang hebat. Di sisi lain terlihat Dongsu, seorang hunter rank S yang sudah tiba di bandara Korea, dan yang menyambutnya di sana adalah ketua divisi pengawasan yang bernama Jinchul. Jinchul bertanya seberapa lama Dongsu menetap di Korea, dan Dongsu memperjelas bahwa dia tidak akan lama. Dia akan pulang setelah menyelesaikan masalahnya di Korea. Jinchul langsung memperjelas apakah itu menyangkut hunter rank E Sung Jinwo dan rank D Yo Jinho. Dongsu pun terlihat kesal dan bertanya apakah kamu akan menghentikannya. Jinchul memperjelas bahwa dirinya hanya seseorang yang berdedikasi terhadap pekerjaannya. Dongsu memegang bahu Jinchul dan mengatakan bahwa dia menyukai Jinchul dan menawarkan untuk bergabung ke serikatnya. Lalu Jinchul berkata dalam hati bahwa mereka mencurigai bahwa Dongsuk banyak melakukan pembunuhan. Namun mereka kesusahan untuk menyelidikinya karena keberadaan Dongsu hunter kelas S. Dan mereka benar-benar seperti adik kakak. Keduanya sama-sama tidak memiliki perasaan untuk pembunuhan yang sadis. Dan Jinchul memperjelas bahwa mereka adalah sampah yang menyebalkan. Di sisi lain, Jinwo dan Song Yi bertemu dengan ketua departemen manajemen Sangmin dari Guild White Tiger beserta asistennya. Sangmin mengatakan bahwa dia cukup kaget karena Jinwo meneleponnya. Jinwo mengatakan bahwa dia menginginkan pengalaman pelatihan anggota baru. Dan Sangmin menyimpulkan bahwa Jinwo tertarik dengan serikat White Tiger. Karena ini adalah permintaan dari Sung Jinwo, Sangmin menerima tanpa peduli apapun. Dan Sangmin memperjelas bahwa daerah ini adalah daerah yang sering muncul gerbang dungeon. Dan 80% penduduk di sini sudah pergi ke daerah lain. Dan kebetulan gerbang dungeon C terbuka di sini. Lalu ada seorang hunter rank A dari White Tiger yang mengatakan untuk berhenti mengobrol dan bergegas karena kita di sini bukan untuk berpiknik. Sangmin mengatakan bahwa nampaknya Kim Chul, seorang tank rank A itu sedikit marah karena Sangmin menerima permintaan dari Jinwo. Dan tim penyerangan ini terdiri dari 1 orang rank A, 7 rank B, dan 4 rank C. Jadi totalnya adalah 12 orang. Sangmin memperjelas bahwa mungkin terlihat berlebihan karena ada rank A dan rank B dalam misi dungeon rank C. Tetapi karena mereka masih baru, jadi mereka memerlukan pengalaman penyerangan terhadap dungeon. Dan Jinwo memperjelas, tetapi jika membawa 1 orang rank A dan 7 orang rank B, maka penyerangannya akan terlalu mudah. Oleh karena itu, efek latihannya pun akan hilang. Dan Jinwo berpikir mungkin saja Song Yi menyadari perbedaan dia dan hunter lain. Dan menyadari seberapa tidak bergunanya seorang rank E di dalam dungeon. Dan asisten Sangmin berkata kepada Jinwo, karena penyerangan kali ini terlihat mudah karena kehadiran Jinwo. Jadi asisten itu meminta agar Jinwo menonton saja dari pinggir. Setelah itu mereka pun memasuki dungeon. Setelah memasuki dungeon mereka pun terkejut. Mereka melihat gerbang merah yang memancarkan aura yang kuat dan perasaan yang sangat buruk. Mereka yang panik mengatakan bahwa ini sangat berbahaya, jadi cepatlah keluar. Lalu Jinwo pun tersedot ke dalam gerbang berwarna merah itu. Dan Jinwo berteriak agar Sangmin memanggil tim penyerang utama dari serikat White Tiger. Sangmin yang panik sambil mengatakan bahwa ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan memanggil tim penyerangan utama. Dan Sangmin menelpon ketua dari serikat White Tiger, Baek Yonho. Yonho yang kaget mengatakan, bagaimana gerbang merah bisa muncul dari dungeon rank C? Dan kalau itu benar, maka dia akan ke sana dan memeriksanya sendiri. Di awal panel terlihat mobil yang dikemudikan oleh Jinchul dan Dongsu mengatakan bahwa ini adalah mobil yang bagus. Jinchul berkata bahwa ini masih belum cukup untuk mengantar seorang hunter rank S. Dongsu menjawab karena dengan kecepatan ini akan lebih cepat jika dia berlari sendiri. Padahal kecepatan mobil saat itu hampir 100 km per jam. Dongsu bertanya gimana pemakaman kakaknya.
Dan Jinchul menjelaskan bahwa mereka tidak menemukan tubuhnya dan penguburan dilakukan secara tertutup. Apakah kamu ingin berkunjung? Dongsu berkata bahwa dia tidak tertarik pada apa yang telah meninggal. Dia menginginkan untuk langsung pergi ke dungeon menemui Jinwo, karena dia merasa bahwa Jinwo pasti dapat ditemukan di dalam dungeon. Jinchul mengatakan, bagaimana kamu mengetahui di mana gerbang yang begitu banyak di Korea ini? Dongsu memperjelas bahwa itu bukan masalah di abad 21 ini, sambil membuka HP-nya dan berkata bahwa Jinwo tampaknya baru saja memasuki dungeon. Dongsu sekali lagi mengatakan bahwa urusan di dalam dan di luar dungeon itu berbeda. Jadi apakah dia mengubur mereka atau tidak itu bukan urusan Jinchul. Di sisi lain, Jinwo dan yang lain tersedot oleh gerbang merah itu telah dikirim di daerah yang penuh dengan salju. Mereka yang panik mengatakan bahwa ini tidak terlihat seperti dungeon dan gerbangnya juga telah menghilang. Lalu melesat 2 tembakan panah es yang mengarah ke mereka. Untungnya Jinwo sadar dan menangkap panah es yang mengarah langsung ke Song-i. Dan ada juga hunter yang terkena langsung. Mereka semakin panik dan mengatakan apa-apaan ini. Kita disergap. Dan terlihat bayangan 2 orang di atas pohon. Dan mereka adalah elf es yang menembakkan panah es tadi. Jinwo mengatakan bahwa elf yang jaraknya sejauh itu, Jinwo tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Hunter yang belum pernah menemui mereka mengenal dengan istilah elf es. Tetapi hunter yang pernah bertarung melawan mereka menyebut mereka dengan istilah yaki, karena mereka memburu hunter tanpa ampun. Di sisi lain, di luar gerbang, Yonho mengatakan bahwa ini sangat menyebalkan. Bukankah ini seharusnya dungeon Rengse? Yonho bertanya kepada Sangmin, apakah sudah memanggil Serikat Hunter Korea? Sangmin menjawab bahwa ia sudah memanggilnya. Hanya saja mereka pura-pura bodoh dan memastikan bahwa ini benar-benar gerbang Rengse. Yonho semakin kesal dan mengatakan Serikat Hunter bajingan, karena gerbang merah hanya muncul di gerbang dungeon rank tinggi. Pasti ada kesalahan. Yonho merasa bahwa gerbang di depannya itu setidaknya rank B atau mungkin rank A. Dan dia menghilangkan asumsi bahwa gerbang ini adalah rank S, karena bisa membuat seluruh negara gempar. Yonho bertanya, berapa anggota yang masuk dan berapa dari mereka yang rank tinggi? Sangmin menjelaskan anggota White Tiger 12 orang. 1 hunter rank A bernama Kim Chul sebagai kapten, dan 7 orang hunter rank B. Yonho mengatakan gerbang ini pasti antara rank B atau rank A. Jika gerbang ini rank B, setidaknya membutuhkan 3 orang hunter rank A. Dan jika gerbang ini rank A, maka setidaknya membutuhkan 1 orang hunter rank S ataupun 10 orang hunter rank A untuk menyelesaikannya. Kalau benar di depan ini gerbang rank A, dapat dipastikan mereka semua akan mati. Dan kalaupun beruntung, paling 2 atau 3 orang hunter rank A dan B yang selamat. Sangmin mengatakan bahwa masih ada 2 orang di dalam sana yang bukan dari Serikat White Tiger. Yonho bertanya siapakah mereka. Dan Sangmin menjelaskan, dia adalah hunter yang Sangmin incar belakangan ini. Yonho penasaran dengan rank hunter yang membuat Sangmin tertarik. Apakah rank A atau rank B? Sangmin menggelengkan kepalanya. Dan Yonho mengatakan apakah hunter rank S? Dan Sangmin menjawab tidak, tetapi rank E. Di sisi lain, Jinwo mengatakan bahwa mata mereka cukup tajam. Mereka menarget 2 hunter terlemah dalam tim ini. Dan seandainya ini 2 bulan lalu, pasti panah es itu akan diarahkan kepadanya. Dan memikirkan itu membuat Jinwo kesal sambil menggenggam anak panah es itu. Lalu 2 elf es itu pun pergi. Jinwo mengatakan bahwa dia pasti membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Kim Chul berkata bahwa dia tidak tahu berapa dari kalian yang paham dari situasi ini, karena mereka sekarang berada dalam gerbang merah. Mereka tidak akan bisa kembali sampai mereka semua mati ataupun sampai gerbangnya terbuka kembali. Mereka pun kaget dan bertanya, apa itu gerbang merah? Gerbang merah adalah gerbang khusus yang menghubungkan mereka ke dunia lain. Saat mereka masuk ke dalam gerbang dan gerbang tertutup, tidak ada satupun yang dapat menolong. Ini adalah tempat di mana tidak bisa kabur sampai bosnya terbunuh. Lalu Kim Chul memperkenalkan dirinya sekali lagi.
bahwa dia adalah seorang hunter rank A. Karena mengetahui bahwa gerbang ini paling tidak ranknya A, maka Kim Chul berniat untuk bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Tetapi Kim Chul memperjelas bahwa dia tidak sok bertanggung jawab dan mengatakan bahwa semua dari kalian akan selamat. Karena jika tidak mengalahkan bosnya, mereka harus menunggu berbulan-bulan untuk menunggu gerbangnya terbuka kembali. Kim Chul mengatakan lagi bahwa akan susah mengontrol orang dalam jumlah banyak. Jadi Kim Chul memutuskan untuk membuat tim yang berbeda untuk menyelesaikan dungeon bersamanya. Jinwo yang mendengar itu pun terkejut. Kim Chul melanjutkan lagi bahwa jika tetap di sini mereka pasti akan disergap. Dan bahkan jika kalian tidak mengikutiku, maka Kim Chul berniat untuk pergi sendiri. Dan bertanya siapa yang mau pergi bersama dengannya. Lalu kebanyakan hunter menghampiri Kim Chul dan mengatakan mari pergi bersama. Tetapi Kim Chul menolak hunter rank C dan semua yang dianggapnya lemah. Dia berkata bahwa dia tidak bisa membawa beban bersamanya. Lalu ada seorang wanita hunter rank B yang berkata bahwa dia ingin pindah ke timnya Jinwo. Kim Chul berkata terserah kamu dan mengatakan ada satu slot kosong lagi dan menerima satu orang lagi. Lalu hunter rank C langsung bilang bahwa dia akan ikut dengan Kim Chul. Lalu Jinwo berpikir bahwa Kim Chul tadi tidak menyadari bahwa ada anak panah es yang datang. Dan wanita hunter rank B itu menghampiri Jinwo dan berkata, "Kamu bukan seorang ranker E kan?" Di sisi lain di luar gerbang, Sangmin menjelaskan bahwa Jinwo adalah orang yang menerima pembangkitan kembali. Tetapi Yonho tidak mempercayainya dan mengatakan itu cuma spekulasi saja. Dan Yonho mengatakan orang yang bisa dipercayainya di dalam gerbang itu hanyalah Kim Chul. Sangmin berkata dalam hatinya bahwa jika ketua bertemu dengan Jinwo secara langsung, pasti ketua akan paham. Lalu ada mobil yang datang dan yang datang adalah Jin Chul dan Dongsu. Yonho terlihat kesal melihat kedatangan Dongsu. Dongsu menyapa, lama tidak berjumpa Baek Yonho. Yonho yang semakin kesal mengeluarkan kekuatannya dan terlihat rambut dan matanya berubah. Dan mengatakan jawab pertanyaannya kenapa hunter rank S dari Amerika ada di wilayah Serikat White Tiger. Dan Dongsu bertanya kembali apakah hunter bodoh itu masuk ke Serikat White Tiger. Dan yang dimaksudnya adalah Sung Jinwo. Yonho semakin kebingungan kenapa hunter rank S seperti Dongsu mengenali hunter rank E Sung Jinwo. Dan Dongsu berkata dia datang sejauh ini dan terhambat oleh gerbang merah. Karena meski hunter rank S sekalipun dia tidak bisa berbuat apa-apa mengenai gerbang merah. Di sisi lain, dua tim yang sudah terbentuk tadi, tim Jinwo dan tim Kim Chul pun berpisah dan mengambil rute yang berbeda. Dan di perjalanan wanita itu sekali lagi bertanya, apakah kau tidak akan menjawab pertanyaannya? Jinwo menjawab iya. Dan wanita itu berpikir bahwa Jinwo setidaknya adalah hunter rank A. Dan di sisi lain rombongan Kim Chul dihadang beberapa beruang es. Kim Chul berkata untuk bersiap bertarung. Dan beruang es itu pun menyerang dan ditangkis oleh Kim Chul. Namun beruang itu yang terluka karena memukul Kim Chul. Dan Kim Chul mengalahkan semua kawanan beruang es itu. Dan teman-teman Kim Chul pun senang dan berkata seperti yang diharapkan dari hunter rank A. Dan Kim Chul menyuruh mereka untuk memotong daging beruang itu agar dijadikan suplai makanan untuk beberapa hari. Di sisi lain wanita itu berkata kepada Jinwo, kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena di sini adalah area beruang es. Dan Jinwo berkata karena itulah kita harus menuju ke dalam hutan. Wanita itu sedikit marah dan berkata, apakah kamu tidak mendengar dan apakah kamu cari mati? Jinwo memperjelas jika di sini area beruang es, maka kita tidak harus mencemaskan monster lain. Dan Jinwo berkata beruang es lebih mudah dikalahkan ketimbang melawan elf es. Wanita itu akhirnya sadar dan berkata kenapa dia tidak memikirkannya. Jinwo berkata, apakah kau tidak kedinginan dengan pakaian itu? Lalu Jinwo mengakses store di sistem dan membeli pakaian tebal untuk semua orang. Wanita itu terpukau dengan skill Jinwo dan berkata bahwa itu adalah sihir spasial atau sihir ruang. Hunter yang lain pun kaget dan bertanya siapa Jinwo sebenarnya. Dan Jinwo menyuruh mereka untuk diam karena ada beruang es yang datang.
Dan yang datang adalah beruang es berukuran besar. Hunter Rengse pun panik dan berkata ini jelas monster rank tinggi. Dan memasuki hutan adalah pilihan yang salah. Wanita itu maju dan berkata dia akan mengalihkan beruang itu. Dan Jinwo menariknya. Wanita itu berkata apa yang kau lakukan? Jinwo berkata bahwa dia akan mengatakan dengan jelas bahwa dia ingin berburu monster sendirian. Wanita itu berkata tidak peduli seberapa kuat dirimu. Monster itu adalah monster rank tinggi. Jinwo berpikir bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan XP yang ada di depannya. Dan Jinwo mengganti titlenya dari The One Who Overcome Adversity menjadi Wolf Slayer. Karena titel Wolf Slayer akan memberikan efek peningkatan status sebesar 40% jika melawan monster tipe hewan buas. Dan ketika beruang itu menyerang, Jinwo melompat dan meninju cukup dengan tangan kosong tepat di kepala beruang itu. Dan beruang itu pun langsung mati. Mereka yang melihatnya pun terkejut dan tidak menyangka beruang es dapat dikalahkan dengan sekali pukul. Jinwo duduk di atas beruang dan mengatakan bahwa seperti dugaannya. Karena ini di tingkat yang berbeda, maka XP yang didapat juga berbeda. Wanita itu bertanya lagi siapa Jinwo sebenarnya. Singkat cerita, mereka memasak daging beruang itu dan memakannya dengan lahap. Song-i mengobrol dengan Jinwo tentang adiknya. Bahwa Song-i gak menyangka ternyata Jin Ah yang mendapat peringkat di sekolahnya itu ketika di rumahnya hanya bermalas-malasan. Dan hunter yang lain berbicara mengenai kehebatan Jinwo yang mengalahkan monster beruang es itu dengan sekali pukul. Dan menyebut Jinwo sebagai kapten. Dan Jinwo setelah selesai makan dia pun pergi. Song-i bertanya mau kemana kamu? Jinwo berkata bahwa dia mau latihan. Dan yang lain berkata bahwa Jinwo jelas-jelas orang yang aneh karena latihan di dalam dungeon. Jinwo melakukan latihan karena jika tidak menyelesaikan misi hariannya dia akan dapat hukuman. Singkat cerita, setelah Jinwo menyelesaikan misi hariannya, dia pun pergi ke sarang beruang es sendirian. Dan ketika di depan sarang beruang es, Jinwo berkata keluarlah, dan keluar bayangan hitam yang besar di belakang Jinwo. Dan muncullah pasukan shadow milik Jinwo. Dan Jinwo berkata, kalian semua tahu kan misi pertama kalian? Dan Jinwo menyuruh mereka semua maju. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. And see you the next video. Bye bye.